Shalom, puji Tuhan, salam pagi untuk kita semua, salam jumpa di dalam kasih Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang tetap memeliharakan kita hingga bisa ketemu hari dan pagi ini dalam sukacita dan kerinduan akan Tuhan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Ada banyak orang sering berkata, di mana ada ayatnya Yesus pernah berkata bahwa Dia Tuhan. Nah, jadi saudaraku, saya bukan untuk menjawab itu, dan saya tidak pernah menyetujui perdebatan-perdebatan akan firman Tuhan, karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Nah, jadi percaya atau tidak percaya Yesus itu Tuhan, itu urusan semua manusia, urusan mereka, urusan kita, urusannya. Ada banyak orang beranggapan, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Tidak cukupkah Tuhan hanya berkata untuk mengaturkan atau menyampaikan sesuatu maksud kepada manusia? Kenapa Dia harus menjadi manusia ke dunia ini? Betul itu saudaraku, karena Dia maha kuasa, apapun bisa Dia lakukan, bahkan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia hanya berkata, Dia hanya berfirman, jadilah maka jadi. Tetapi untuk dosa, pemberesan dosa, Tuhan tidak demikian. Tidak demikian. Dan kalau Tuhan misalnya berfirman dalam setiap kesalahan atau dosa, dalam setiap hal yang perlu bagi manusia, semua manusia akan bingung. Karena banyak suara di muka bumi ini. Dan sulit bagi kita mana suara Tuhan, mana suara keluarga, mana suara istri atau suara suami, mana suara pemimpin. Akan kebingungan dan akan kacau. Jadi bagi saya terserah tanggapan orang, bagaimana tanggapan orang tentang Yesus Kristus. Tetapi bagi saya sungguh Yesus adalah Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan menjadi manusia. Mengapa Dia harus menjadi manusia? Ini yang penting. Jawabannya ialah supaya Dia bisa mati menggantikan manusia itu karena dosanya. Kalau Dia datang sebagai Tuhan, tidak satupun manusia dapat melihatnya, karena Dia agung dan mulia. Tetapi Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan ketuhanannya. Dia menghampakan diri, datang sebagai manusia. Bahkan sebagai manusia yang hina, lahirnya pun di kandang domba. Dia meninggalkan kealahannya di surga sana, menghampakan diri menjadi manusia, supaya Dia bisa mati. Karena kematian adalah upah dosa. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia akan mati oleh karena dosa. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi ciptaannya. Tetapi membenci dosa. Untuk itulah Dia datang. Supaya Dia boleh mati. Menggantikan manusia itu seluruhnya terhadap dosa mereka. Karena kematian adalah
upah dosa. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Filipus di sini bertanya kepada Yesus, adakah Bapa itu? Adakah Tuhan itu? Tunjukkanlah Tuhan itu bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Tetapi Yesus berkata, Filipus, kalau engkau melihat aku, sesungguhnya engkau telah melihat Allah. Engkau telah melihat pencipta langit dan bumi itu. Karena dia sesungguhnya Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan di dalam dia, untuk dia, tidak satu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa di dalam dia. Jadi kalau kamu melihat aku, Filipus, kata Tuhan, engkau sudah melihat Allah. Bukankah itu menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Bagaimana kita dapat berkata, di mana ada ayatnya Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan? Ini ayatnya. Engkau telah melihat aku, Filipus, engkau telah melihat Allah. Karena dia sesungguhnya Allah itu. Bahkan dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Berkata atau berbicara di dalam Kristus itu berbicara dalam iman. Kalau berbicara di dalam hukum Taurat itu beda. Berbicara di dalam melakukan. Tetapi di dalam iman kita harus percaya. Percaya Yesus Tuhan. Percaya dia datang sebagai manusia untuk bisa mati karena dosa. Tadi saya katakan dia mati untuk dosa manusia. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia, maksudnya Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa, dibuat Tuhan menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Yesus yang tidak berdosa memikul dosa dunia ini. Dia pikul di kayu salib. Dia dipenuhi oleh dosa, bukan oleh dosanya. Pontius Pilatus berkata ketika dia menyidang Yesus Kristus, aku tidak menemukan salah ada padanya. Istrinya juga berkata, jangan urusi itu orang benar itu. Semalam-malaman aku tidak bisa tidur karena dia.
Bahkan penjaga kuburan pun mengaku, sungguh dia ini anak Allah. Tipu pun tidak ditemukan di dalamnya. Dosa tidak ditemukan dalam dirinya. Tetapi Tuhan membuatnya menjadi dosa. Dosa apa? Dosa dunia ini, dosa saudara dan dosa saya. Ditimpakan kepada Yesus Kristus ketika di kayu salib. Makanya dia penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Dosa dunia, dosa dulu, hari ini, dan dosa selama-lamanya ditimpakan kepada Yesus. Makanya Allah meninggalkan dia ketika di kayu salib. Maka Yesus berseru, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Allah meninggalkan Yesus di kayu salib karena Yesus memikul dosa dunia ini. Tuhan tidak pernah mempertontonkan dirinya kepada dosa. Tuhan jijik kepada dosa. Tuhan benci kepada dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Itulah saudara dan saya. Karena kasihnya, dia berikan anaknya yang tunggal. Dia berikan Yesus Kristus menjadi tumbal untuk dosa saudara dan saya. Menggantikan kematian saudara dan saya terhadap dosa. Kristus sudah mati untuk memikul dosa saudara dan saya. Untuk itu, yang percaya kepada kematian Yesus Kristus tidak perlu lagi mati. Karena kematian karena dosa telah digantikan oleh Yesus Kristus. Untuk itu, orang percaya dapat katakan, aku hidup. Aku telah selamat. Yesus telah menyelamatkanku dari dosa. Maka aku pasti bertemu dengan dia di surga. Pasti selamat. Karena kematianku terhadap dosa telah digantikan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan menjadi manusia. Demikian firman Tuhan hari dan pagi ini. Semoga saudara yang bertanya-tanya, benarkah Yesus itu Tuhan? Benarkah Yesus itu mati? Benarkah Yesus itu bangkit? Benarkah Yesus itu naik ke surga? Saya mau sampaikan satu firman Tuhan tentang Yesus naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13 dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, melainkan daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Yesus turun dari surga dan Yesus naik ke surga. Maka dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, maksudnya kepada mereka semua,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahasa bebasnya begini. Yesus berkata kepada para muridnya atau kepada mereka semua. Dikatakan begini. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Bila engkau mau masuk surga, bertemu dengan Bapa di surga, Yesuslah jalan. Bila engkau mau benar dalam hidupmu, milikilah Kristus karena Dia adalah kebenaran. Bila engkau mau hidup, milikilah Kristus dalam hidupmu karena Kristuslah hidup. Demikian firman Tuhan pagi ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, shalom, puji Tuhan.